Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Roza Adia Reski, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Tepas Selatan Kabupaten Sinulu, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi dan kesimpulan pada modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini yang bahwa pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Ketiga, guru tidak perlu memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya, tanpa memperhatikan perbedaan dari anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering melihat pada saat saya menjelaskan materi, mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian, pada saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka tidak menjawab dan hanya diam. Yang kelima, memberikan hukuman atau punishment pada anak akan mengubah perilakunya. Dengan memberikan hukuman pada anak, saya percaya anak akan mengubah perilakunya. Namun, perubahan yang terjadi hanya didasari dengan rasa takut dan bersifat sementara, bukan kesadaran pribadinya sendiri. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran saya yang bahwa 1. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. 2. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksi pengetahuannya. Ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya keunikan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Sebagai seorang pamong, saya harus bisa menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya,
Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga berusaha merubah perilaku saya. Antara lain, 1. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Sebagai seorang guru, saya akan berusaha mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa bisa meningkat. 2. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Dalam pembelajaran, saya akan berusaha memerdekakan anak didik saya dengan cara memberikan kebebasan kepada mereka untuk menyelesaikan tugasnya sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. 3. Lebih cermat dalam melihat bakat anak. Sebagai seorang guru, saya harus bisa lebih cermat dalam melihat bakat anak. Itu akan saya lakukan melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar lebih dekat dengan anak. 4. Tidak memberikan hukuman atau punishment yang sifatnya tidak mendidik. Dalam menuntun siswa, saya harus lebih sabar dan ikhlas. Tidak perlu memberikan hukuman kepada anak yang sifatnya tidak mendidik. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang segera akan saya lakukan di kelas yaitu: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Mengingat perkembangan iptek saat ini, banyak sekali anak-anak yang kehilangan nilai budayanya. Di sini, saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan anak sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan saya bagaimana saya sebagai seorang pendidik bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada anak, bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Menerapkan sistem AMOL atau pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Dalam menerapkannya di kelas, sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, saya akan menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolah. Di antaranya, pendidikan menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, melainkan perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi dan kesimpulan pada modul 1.1 yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.